Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam program Sinau Kapal Lengkap. Sinau artinya belajar, artinya ingin tahu, ya. Baik saya pribadi juga ingin tahu, bagi kawan-kawan semua juga ingin tahu, ya. Makin kita ingin tahu itu sebenarnya kita itu semakin merasa kita itu tidak bisa, ya, khususnya untuk ilmu-ilmu perkapalan, ya, ilmu-ilmu terkait dengan bisnis kemaritiman, ilmu yang terkait dengan bisnis pelayaran, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan apapun yang mendukung dalam bisnis kemaritiman, bisnis perkapalan, bisnis pelayaran, bahkan industri komponen kapal, bisnis kepelabuhanan, itu semua masuk di dalam satu rumpun yang disebut dengan maritim. Jadi program ini adalah program edukasi. Channel ini adalah channel edukasi agar masyarakat kita sebagai negara bahari memahami apa itu yang disebut dengan maritim dan seluk-beluknya terkait dengan dunia maritim. Karena kita sudah mendengungkan akan menjadi poros maritim dunia. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, kami appreciate telah mendengungkan Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Dan yang kedua, seluruh transportasi di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke maupun dari Miangas dan Pulau Rote, kalau perlu tidak ada hambatan, semuanya mempunyai kualitas yang baik, mempunyai kecepatan yang baik dan biaya murah. Dan itu disebut oleh Bapak Presiden adalah tol laut, ya, tol laut. Kami mendukung apa itu program pemerintah, program presiden, program semua pihak demi terwujudnya negara kita ini benar-benar menjadi negara bahari, ya, negara bahari. Kita mendukung apa upaya-upaya seluruh kementerian yang terkait dengan kebaharian atau kemaritiman. Kawan-kawan semua, kita pernah mendengar apa itu yang disebut dengan radio, ya. Ada radio gitu. Paling kita mendengar telinga itu radio. Nah, kalau itu dikaitkan dengan radio kapal, kalau kita punya radio di rumah kan tinggal di setel channelnya, channel berapa, ya kan, frekuensi berapa, nah, itu radio. Reporternya pun juga reporter radio. Reporternya pun juga memiliki kompetensi di bidang komunikasi. Jangan sampai tidak bisa memberikan informasi yang benar-benar mempunyai dasar, terus narasi yang digunakan, frase yang digunakan, kata-kata yang digunakan, dan demi mewujudkan suatu cita-cita bersama, ya, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Radio, ya, radio. Nah, kalau radio kapal adalah radio yang dibutuhkan oleh siapa? Radio yang dibutuhkan oleh kapal itu sendiri. Dibutuhkan oleh kapal itu sendiri, dibutuhkan oleh radio pantai, orang yang berada di darat, ya, dan kawan-kawan yang di sekitar kapal tersebut. Apalagi kapal tersebut mengalami distress atau mara bahaya atau dalam kondisi emergensi, membutuhkan bantuan atau membutuhkan bantuan, membutuhkan sarana radio kapal, dan membantu pun juga membutuhkan sarana radio kapal. Sehingga kali ini saya akan berbagi perihal radio kapal. Dan radio kapal itu tidak bisa dioperasikan oleh
sembarang kru ya. Tidak semua kru bisa mengoperasikan radio kapal. Coba saja kalau kita di atas kapal terus mengoperasikan radio, pasti saya sendiri suaranya belepotan ya, suaranya belepotan. Tujuannya tidak jelas. Tapi kalau komunikasi seorang personil radio kapal atau operator radio kapal itu sudah dididik kompetensinya ya, sudah dididik kompetensinya, misalnya lembaga pendidikan di BP3IP ya, yang ada di Sunter misalnya, atau di STIP, atau di mana yang menyelenggarakan kompetensi radio ya, sebagai seorang ahli dalam komunikasi radio kapal. Itu adalah personelnya. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal siapa itu personel radio komunikasi yang ada di kapal. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim, para pemilik kapal, para ABK, para pihak-pihak yang terkait dengan komunikasi radio kapal. Di dalam kita melakukan pemahaman terhadap radio ini, radio kapal itu letaknya biasanya di anjungan atau di suatu tempat yang memang dikhususkan sebagai lokasi untuk radio kapal atau disebut radio room. Kalau tidak mempunyai radio room, biasanya jadi satu dengan anjungan kapal. Nah, kita harus tahu kalau di atas kapal kita memeriksa kapal, itu harus tahu posisi radionya di mana. Dan itu apakah sudah memenuhi ketentuan SOLAS apa tidak. Ya, ketentuan SOLAS apa tidak. Auditor juga harus demikian. Harus tahu bagaimana cara mendeteksi suatu kapal tidak comply dengan ketentuan SOLAS, apa sebabnya. Nah, saya kasih bocor halus, yaitu personil radio kapal. Jadi kalau bisa audit mana itu yang namanya personil radio kapal. Kawan-kawan semua, kalau kita naik ke kapal, tentunya kita terbayangkan komunikasi ya. Pada jarak tertentu dari titik pelabuhan atau darat, itu ada jarak tertentu HP kita tidak bisa berfungsi ya. Nah, HP kita tidak berfungsi. Oleh karena itu, sarana komunikasi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh ABK adalah menggunakan radio ya, menggunakan sarana radio. Di sini ada satu catatan buat saya. Bila kita memeriksa atau menganalisa, membahas tentang radio komunikasi, kita tidak membahas teknikal radionya sendiri ya. Nanti itu ada di satu konvensi namanya, diterbitkan oleh ITU, International Telecommunication Unit ya. Nanti itu ada ITU ya. ITU ada pertemuan di IMO ya. Nah, sekarang saya akan membahas skop mengenai radio yang berdasarkan SOLAS itu kayak apa. Ya, interpretasinya nanti di code yang berlaku ya. Seluruh kapal ya, seluruh kapal, baik itu jenis kapal kargo padat, kargo cair, kontainer, tanker, LPG dalam bentuk gas, semua wajib diawai ya, wajib diawai oleh personil yang kita sebut dengan personil radio. Jadi ini satu catatan ya. Bila ada krulis di situ, terus tidak ada ahli radionya, maka dikatakan kapal ini tidak seaworthiness dari sisi pengawakan oleh personil ya, pengawakan oleh
personel yang tidak kompeten dalam mengoperasikan radio kapal. Itu sangat penting yang perlu kita catat ya. Bagi kita pemilik kapal, kalau perlu rekrutmennya harus ada kru yang memang mempunyai kompetensi di bidang pengoperasian radio kapal. Itu penting. Kemudian harus memenuhi syarat. Syaratnya tentunya harus mengikuti training. Seorang yang kompeten itu pasti sebelum kompeten dia dilakukan training, dilakukan drill ya, sehingga dia memiliki sertifikat dan dia punya pengalaman, baru dikatakan dia kompeten di bidang pengoperasian radio kapal. Nah, khususnya apa? Radio kapal itu sebenarnya kalau hanya dikerjakan pada kondisi navigasi atau kondisi pelayaran normal, itu sebenarnya biasa-biasa saja. Komunikasi dengan kapal lain, ya yang dalam posisi searah atau berlawanan, atau cross ya, atau komunikasi dengan darat, komunikasi dengan pelabuhan. Nah, yang dipentingkan di dalam personel radio ternyata yang paling kunci yaitu personel radio yang mengoperasikan radio dalam kondisi kapal menghadapi mara bahaya. Nah, coba saja kita dalam kondisi mobil ya, naik mobil terus kita komunikasi, sementara mobilnya dalam kondisi turun dari gunung dan remnya ngeblong misalnya. Tentunya komunikasi yang dilakukan oleh kita pada saat rem ngeblong itu, kita tidak nyetir nih. Itu bisakah kita berkomunikasi dalam kondisi mara bahaya, dalam kondisi distress, dalam kondisi emergensi? Tentunya psikologis ketenangan radio operator ini, personel radio harus dididik. Makanya salah satu ujinya adalah uji psikologi daripada personel radio. Diuji dengan satu tanda emergensi, apakah bahasa yang dituturkan masih bahasa yang punya ketenangan, tidak panik, tidak belepotan ya. Itu perlu sekali. Ini sebagai suatu pelajaran bagi kita bahwa meskipun dalam kondisi apapun emergensinya, kita harus menghadapi sesuatu keadaan, situasi kita yang menimpa diri kita, tidak perlu kita tanggapi dengan emosional, tidak perlu dengan panik, tidak perlu dengan marah, tidak perlu dengan sedih, tapi hadapi dengan suatu ketenangan. Jadi ini menjadi inspirasi kita ya di dalam radio personel radio ini, itu menjadi inspirasi kita bersama itu. Kemudian biasanya kalau mereka sudah ahli itu artinya sudah bisa mengoperasikan, paham mengenai sarana radio yang digunakan ya, maka dia disebut kompeten. Di training, di drill, punya sertifikat, punya pengalaman, maka dia dikategorikan sudah memiliki kompetensi. Ya, sempat Markonis ini ditiadakan ya oleh dalam best practice operasional oleh IMO, oleh negara-negara itu ditiadakan yang namanya Markonis. Ternyata Markonis itu perannya sangat penting sehingga sekarang disebut dengan radio operator atau personel radio. Nah, terkait dengan communication phrase yang digunakan ya. Phrase itu frasa, penggunaan gabungan kata yang digunakan. Misalnya kapal akan mengalami tabrakan.
itu bisa di, dijadikan pakai frase yang bagus. Kapal ini nomor lambung sekian ya, atau kapal nama KM bla 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 mengalami, sedang mengalami, atau mengalami, telah mengalami, itu beda ya. Misalnya kecelakaan atau tabrakan ya. Jadi harus definitif. Kalau kalimat kecelakaan itu tidak tahu, yang penerima informasi itu tidak akan tahu. Yang namanya accident atau insiden itu hanya bagian besar dari suatu peristiwa. Ya. Insiden adalah belum terjadi suatu keadaan yang bisa mengakibatkan accident. Accident adalah kejadian yang sudah terjadi menjadikan adanya kerugian, kematian, casualty, ya. Accident. Sehingga kalimat frase yang digunakan oleh seorang radio operator atau personal radio harus benar-benar komprehensif dan bisa ditangkap oleh pihak penerimanya. Kapal motor XXX misalnya, bla bla bla, lambung nomor bla bla bla, telah mengalami, beda, telah mengalami, atau sedang mengalami, beda. Kalau sedang mengalami pasti itu adalah dalam kondisi insiden. Kalimat berikutnya pasti insiden. Misalnya sedang mengalami mesin mati, ya. Itu insiden. Sedang mengalami mesin mati. Sedang mengalami temperatur tinggi misalnya. Itu sedang. Tapi telah mengalami tabrakan, ya, collision dengan kapal lain. Itu frase-frase yang digunakan itu harus bisa diterima, dicerna orang yang menerima dengan baik. Sehingga perlu kompetensi dalam mengucapkan, melafadzkan frase atau words yang digunakan. Itu yang perlu menjadikan catatan bagi kita dalam keadaan menghadapi mara bahaya. Khususnya kalau kita seorang radio, personal radio menghadapi kondisi yang bahaya. Ya. Kapten kapal yang sedang mengendalikan kondisi kapal mau tabrakan dikendalikan oleh kapten. Instruksinya kepada juru mudi, ya. Instruksinya kepada personil yang ada di forecaster deck. Instruksinya kepada yang ada di deck sebelah kiri dan di deck sebelah kanan. Instruksinya menyuruh orang untuk melakukan evakuasi. Misalnya, itu semua ada di tangan kapten kapal. Jadi ingat, ini kendali ada di kapten kapal. Demikian juga kapten kapal itu biasanya tenang ya. Seorang kapten kapal itu dalam mengoperasikan kapal mempunyai ketenangan tersendiri ya itu. Jadi makanya kalau sudah disebut kapten itu biasanya hidupnya tenang, gayanya itu tenang. Tidak gayanya pating apa gitu, enggak. Tapi gayanya seorang kapten itu ketenangan. Ya, bintangnya, baloknya 4. Ya. Itu seorang kapten. Ini apa itu yang di dalam Solas ya. Dan kembali, kalau kita merekrut personel radio kapal, itu harusnya kita tanya sertifikasinya. Kalau dia tidak memiliki itu dan kita kandidatkan orang ini mengoperasikan radio, maka pemilik kapal harusnya mentrainingkan, mengirim mereka ke dalam pendidikan, lembaga pendidikan agar bisa mendapatkan sertifikasi radio, ya, sertifikasi radio. Jadi ini menjadi tugas daripada pemilik kapal untuk meyakinkan. Yang kedua, tugas kepada bagian rekrutmen dari suatu perusahaan pelayaran. Kalau kapal itu dioperasikan oleh shipping management, tugas dari shipping management untuk merekrut
kru kapal. Kalau kita sebagai crewing agent, maka kita harus mensuplai orang-orang yang diminta menjadi radio personal harus yang memiliki personil sertifikat radio. Bila tidak, pihak-pihak tadi wajib hukumnya memberikan training atau sertifikasi. Bila tidak, ini inisiatif daripada ABK sendiri, saya ingin menjadi radio operator, maka ABK tersebut boleh ikut secara pribadi untuk bisa meningkatkan kemampuan dirinya menjadi seorang personel radio di kapal. Boleh, itu inisiatif sendiri supaya bisa bekerja. Saya sempat ketemu di suatu lembaga pendidikan, saya tanya, kenapa Pak kok di sini? Ya, saya ingin menjadi seorang yang ahli di bidang komunikasi radio. Sekarang kerja di mana? Sekarang saya belum bekerja. Terus dalam apa ini? Ikut training atau ikut sertifikasi. Biaya apa? Biaya sendiri. Ya, itu artinya ABK punya inisiatif untuk biaya sendiri. Ya, nggak apa-apa ya. Tentunya harus ada kerjasama yang balance. Tentunya gajinya berbeda orang yang sudah punya sertifikat dengan orang yang belum sertifikat. Radio ini jadi semua ABK yang ada di kapal itu punya kans yang sama untuk bisa mengoperasikan radio. Tapi untuk bisa mengoperasikan radio itu biasanya ditunjuk oleh manajemen, ya, ditunjuk oleh seorang manajemen, bisa oleh pemilik kapal, bisa oleh shipping manajemen, bisa oleh kapten kapal, ya, bisa oleh personel manajerial yang ada di darat, menunjuk orang ABK tersebut untuk bisa mengoperasikan radio. Cuman harus tadi itu diberikan sertifikasi, kompetensi, sertifikat, training, drill, dan pengalaman. Kawan-kawan semua, memang ada beberapa catatan khusus yang harus saya sampaikan di sini ya. Tadi saya sebutkan jenisnya semua jenis kapal. Nah, bagaimana halnya dengan kapal penumpang? Kalau kami menyebut kapal penumpang, itu interpretasi dari masyarakat maritim dunia. Yang dimaksud kapal penumpang itu kapal yang mengangkut penumpang lebih dari 36 orang, ya. Itu artinya termasuk kapal feri roro, feri penyeberangan, ya. Jadi kapal penumpang dan kapal feri itu harus ada satu orang, ya. Satu orang ABK yang kerjaannya khusus, ya. Khusus untuk komunikasi radio. Nah, khusus kerjaannya hari-hari komunikasi radio saja. Ini khusus untuk kapal penumpang atau interpretasinya adalah termasuk ferry roro, di mana di situ ngangkut banyak orang, ya, banyak penumpang, muatan dalam bentuk penumpang. Kira-kira kapal keruput bagaimana? Nah, kapal keruput yang ngangkut orang lebih dari 36 dan bahkan beberapa negara menyebutkan lebih dari 12 penumpang, maka disebut dirinya sebagai passenger. Jadi harus ada satu orang yang kerjaannya menjadi personel radio kapal. Inilah kira-kira gambaran singkat tentang siapa itu sebenarnya personel radio kapal. Apa sebenarnya kompetensi yang harus dia peroleh melalui pendidikan, training, ya, drill, dan kemudian dia mempunyai sertifikat, dia mempunyai pengalaman, ya, dan dia biasanya ditunjuk oleh pihak manajemen perusahaan pelayaran atau shipping manajemen atau agent yang kecil namanya crewing agent yang diminta oleh pemilik kapal. Saya kira demikian sharing singkat, ya, berbagi singkat dari saya yang meskipun sedikit
tapi skupnya memang saya kecilkan ya, supaya ada pendalaman dalam ya, agar dalam meskipun belum terlalu dalam. Ya lebih kurangnya saya pribadi yang ilmunya terbatas ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.